Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Selamat bersua Ananda. Bagaimana kabarnya? Semoga kita senantiasa dalam sehat walafiat. Ananda semua, kita telah mempelajari bakteri sebelumnya itu di bangku SMP. Adapun dengan virus, apakah sama dengan bakteri yang kita pelajari sebelumnya atau berbeda? Nah, untuk itu Ananda silakan cari referensi di internet dan kemudian Anda nanti memberikan jawaban yang diupload di Google Classroom. Adapun pertanyaan secara individual adalah yang pertama, siapakah pneumovirus? Apakah virus dapat dilihat dari mikroskop cahaya? Yang kedua, apakah yang membedakan virus dengan bakteri? Yang ketiga, apakah yang Anda ketahui tentang virus COVID-19 dan dampak serta pencegahan dan pengobatannya? Kemudian secara kelompok nanti, silahkan Anda diskusikan bagaimana cara kita mencegah daripada penyebaran virus COVID-19 atau COVID-19. Untuk jawaban silahkan Anda upload ya. Saya tunggu sekitar 10 menit. Terima kasih Anda yang telah memberikan jawabannya. Alhamdulillah, atensi yang baik, jawaban yang cukup memuaskan. Untuk itu Anda semua silakan perhatikan kembali materi ini sebagai penambah referensi dan persiapan kita untuk ujian UAS nantinya. Anda perhatikan bahwa virus bukanlah bakteri. Nah, secara peta konsep silakan kita perhatikan bagaimana alurnya sehingga kita dapat memetakan ilmu ini dan mudah kita buat kerangka dalam memahami dengan ringkas. Virus memiliki struktur yang terdiri atas inti, selubung protein atau kapsid, dan juga amplop. Kemudian, bagaimana cara reproduksinya? Terdiri atas sikloslitik dan lisogenik. Bagaimana perannya bagi manusia? Virus memiliki peran baik itu yang positif atau yang merugikan dan juga yang menguntungkan. Sekarang kita perhatikan bagaimana sejarah penemuan virus. Virus dimulai tahun 1876 diteliti oleh ahli Jerman, ahli Belanda, yaitu Adolf Edward Meyer. Ya. Beliau mengamati penyakit pada daun tembakau yang sangat menular. Nah, bagaimana kesimpulannya? Ternyata penyakit yang diteliti tersebut adalah tidak disebabkan oleh mikroorganisme atau kekurangan unsur hara. Kemudian dia menduga ditularkan oleh zat semacam enzim yang larut. Kita ketahui bahwa Adolf Edward Meyer mengamati penyakit pada daun tembakau. Kemudian pada tahun 1892 Dmitri Ivanovsky meneliti hal ini dengan hasilnya bahwa mikroorganisme tadi bukanlah bakteri, namun disebut dengan filterable virus atau virus yang bisa melewati saringan. Kemudian kita perhatikan bagaimana secara struktur virus dan bakteri. Apakah virus bisa dikatakan bakteri? Ternyata virus merupakan suatu partikel yang sangat kecil, bukan mikroskopis tapi ultra mikroskopis, sehingga virus tidak bisa diamati dengan mikroskop cahaya, akan tetapi dapat diamati nanti dengan menggunakan mikroskop elektron. Strukturnya adalah terdiri dari inti, kemudian amplop, kemudian selubung protein, dan yang ketiga adalah amplop. Perhatikan secara strukturnya. Terdiri dari kapsomer, asam nukleat, dan selubung protein. Kemudian kalau kita bandingkan dengan struktur sel bakteri memiliki perbedaan yang begitu banyak atau signifikan. Di mana pada sel bakteri ada cincin DNA, ada membran plasma, kemudian ada plasmid, seterusnya ada sitoplasma, ada ribosom.
kemudian ada kapsul, serta dinding sel. Dan ini tidak dimiliki oleh virus. Maka virus dikatakan aseluler atau bukan sel. Sebagaimana bakteri merupakan uniseluler atau bersel. Ya, strukturnya perhatikan terdiri dari inti, yaitu virus DNA atau virus RNA. Kemudian selubung protein, perhatikan fungsinya. Nah, sekarang bagaimana macam-macam bentuk virus? Nah, perhatikan bahwa virus yang menyerang tembakau atau disebut dengan TMV, perhatikan bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian virus influenza yang sering menyerang kita atau disebut juga dengan virus beramplop. Nah. Kemudian adenovirus, nah, seperti ini bentuknya. Kemudian bakteriotifor atau T4, yaitu suatu virus helix dan polyhedral tidak beramplop. Ini yang umumnya sering diamati. Ya. Bagaimana Ananda Fatoni, Rohil, Zidan, apakah jawaban yang telah Anda semua tadi sesuai? Ya, silakan diamati lagi. Kalau ada yang kurang pas, silakan ditambah penjelasannya ya. Kemudian reproduksi virus sebagaimana yang telah Ustaz sampaikan tadi. Yang pertama secara litik. Tahapannya seperti ini. Yang pertama tahap 1 atau perlekatan, yang kedua tahap penetrasi, yang ketiga tahap replikasi. Yang keempat tahap perakitan. Kemudian tahap kelima pelepasan. Nah, adapun siklus yang kedua adalah siklus lisogenik. Tahapannya ada yang persamaan. Yang pertama adalah perlekatan, yang kedua penetrasi, yang ketiga penggabungan, seterusnya tahap replikasi. Apa yang membedakannya? Pada siklus litik atau lisis, virus yang menyerang sel tadi akan merusak sel tersebut. Adapun siklus lisogenik, virus yang menginfeksi sel tadi, dia akan menduplikasi dan tidak menghancurkan sel yang ditumpangi seiring dengan imun daripada sel tersebut yang tetap kuat. Adapun apabila sel tersebut tidak kuat atau imunnya rendah, maka akan terjadi lisis atau pemecahan sel yang ditumpangi oleh virus tadi. Contoh virus yang mengalami siklus lisogenik adalah virus herpes dan HIV. Ya, Anda semua masih ingat ya? Kemudian bagaimana perannya bagi manusia? Bisa dikatakan virus memiliki peran yang sangat merugikan bagi manusia. Namun apakah semuanya merugikan? Ternyata ada lagi yang menguntungkan, meskipun tidak sebanyak persentase yang merugikan. Yang pertama, virus yang menyebabkan penyakit. Contoh virusnya atau penyakitnya adalah influenza yang sering kita alami ya. Ini disebabkan oleh virus orthomyxovirus. Kemudian gondong, ya, penyebabnya perhatikan. Kemudian campak, cacar air, herpes, rabies, demam kuning, hepatitis, AIDS, ya, yang disebabkan oleh lentivirus atau human immunovirus. Ya. Kemudian Ebola disebabkan oleh filovirus. Kemudian bagaimana perannya? Ternyata di samping yang merugikan tadi, ada juga yang bisa dimanfaatkan atau yang bermanfaat bagi manusia, meskipun dalam persentase yang sedikit. Yang pertama adalah virus untuk mendeteksi dan mengidentifikasi bakteri patogen atau penyebab penyakit. Ya. Bakteriofag, itu yang kita contohkan tadi atau kita perhatikan tadi, dapat digunakan untuk mengenali bakteri patogen tertentu. Hal tersebut didasarkan pada sifat fag yang hanya dapat menginfeksi bakteri tertentu, bukan sembarang bakteri. Kemudian melalui cara itu, virus dapat digunakan untuk mengetahui wabah penyakit apa yang sedang berjangkit di suatu daerah. Yang ketiga,
virus untuk penelitian genetika. Virus memiliki ciri genetik yang minimum sehingga mudah untuk mendeteksi perubahan-perubahan genetik atau mutasi yang terjadi padanya. Kemudian virus juga digunakan di dalam penelitian rekayasa genetik. Yang ketiga, pada rekayasa genetik, virus digunakan untuk membawa gen tertentu yang menguntungkan manusia untuk disisipkan pada organisme lain. Kemudian, seterusnya adalah virus untuk mengukur dosis radiasi. Ya, kerentanan virus tertentu terhadap radiasi telah diketahui dengan tepat dengan cara memanfaatkan daripada virus tadi. Ya. Ini berlaku di daerah-daerah yang memiliki tingkat radiasi atom atau radiasi tertentu, itu bisa di reaktor nuklir dan daerah-daerah berlingkungan yang dekat dengan itu. Kemudian yang terakhir adalah virus corona. Tadi tugas kelompok juga sudah singgung ya. Bagaimana dengan virus corona? Ingat Anda, kita sudah melalui masa hampir setahun lebih dalam kondisi belajar yang masih terbatas. Bahkan ada yang masih daring secara penuh atau full, sebagaimana kita juga sudah merasakan itu. Ada apa dengan virus corona? Silakan Anda ingat kembali, virus corona dari media yang kita pahami dan juga berupa edukasi yang telah kita terima merupakan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Maka banyak orang mengatakan atau menyamakan ini sama dengan gejala penyakit pneumonia atau radang paru. Bagaimana gejala awalnya? Ya, kita perhatikan gejalanya. Yang pertama, terjadi diare, sakit kepala, konjungtivitis atau mata atau peradangan pada mata, kemudian hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia, kemudian terjadi ruam di kulit. Cara penularan virus coronavirus 19 dengan cara yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Kemudian memegang mulut atau hidung atau selaput ya, tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Itu cara penularannya. Kemudian bagaimana diagnosanya? Untuk mendiagnosanya, sekarang telah diberikan beberapa indikator. Yang pertama, mempergunakan rapid test untuk mendeteksi anti IgM dan IgG. Kemudian ada swab test dan CT scan serta genos. Bagaimana cara pengobatan dan pencegahannya? Ternyata untuk pengobatan maksimal masih dalam tahap penelitian dan belum ada obat yang sangat ampuh untuk menangani hal tersebut. Namun yang bisa dikerjakan atau yang bisa kita lakukan yang pertama adalah merujuk penderita COVID yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Kemudian memberikan obat pereda, demam, dan nyeri. Ini sering diberikan dengan memberikan paracetamol. Yang ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Seterusnya, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh tetap terjaga. Seterusnya, memberikan vaksinasi COVID-19. Cara pencegahan, ya, yang pertama adalah tetap kita menerapkan physical distancing, kemudian gunakan masker saat beraktivitas, rutin mencuci tangan, kemudian jangan menyentuh mata atau mulut dan hidung sebelum mencuci tangan, sebab itu termasuk selaput lendir. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas atau dikenal juga dengan HERD. Kemudian tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Selanjutnya, menjaga kebersihan yang berada di lingkungan kita. Demikian Anda, semoga kita dapat melakukannya. Kemudian tetap jaga kesehatan kita dan tetap jangan sampai kita stres atau tetap enjoy ya. Sembari kita tetap menggantungkan harapan kita, semoga Allah
memberikan kesehatan kepada kita, dan menyembuhkan kita, serta menghilangkan wabah ini dari seluruh penjuru dunia. Baik Anda dapat Tony, Rohil Prasetyo, Regi, Aklil, Habib, Zidan, Handoko, Sarip, dan sahabat-sahabat yang lain tadi ya, anak-anak Ustadz tadi. Silakan lebih cari referensi lebih banyak lagi. Diharapkan dengan itu nanti Anda bisa kerjasama dengan kawan-kawan kita untuk sharing ilmu ini, sehingga yang sifatnya edukasi dan membangun sistem pendidikan kita lebih dapat kita terapkan atau dapat kita raih dengan sebaik mungkin. Demikian Anda yang bisa Ustaz sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.